달라. 눈치채지 못할 뿐이야. 아주 자세히 봐야만 알 수 있어. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal ceritain alur cerita series dari Light Shop. Karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat dan juga banyak misteri yang belum terjawab di dalam seriesnya secara eksplisit, nanti di akhir episode dari season 1 ini aku bakal rangkup secara singkat apa yang sebenarnya terjadi. Oke, series Light Shop ini berasal dari Korea Selatan yang ditulis oleh Kang Fu dan disutradarai oleh Kim Hee-won dan tayang pertama kali pada 4 Desember tahun 2024. Beberapa aktor yang ada di series ini diantaranya Ju Ji-hoon, Park Bo-young, Bae Song-woo, Tae-go, Kim Sol-hyun, dan lainnya. Light Shop sendiri memiliki cerita sekelompok orang asing yang mengalami kesulitan untuk memproses pengalaman mengerikan dari masa lalu mereka ketika mereka semua secara aneh ditarik ke sebuah toko lampu yang terletak di ujung gang yang mencurigakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode pertama dibuka dengan adegan misterius seorang wanita dengan pakaian putih yang berdiri di depan toko lampu. Adegan beralih ke seorang pria bernama Hyun Min yang sedang tertidur di dalam bus. Ketika terbangun, Hyun Min menyadari bahwa bus hampir tiba di tujuan akhir. Saat turun, matanya tertuju pada wanita yang berbaju putih yang sebelumnya terlihat di depan toko lampu. Wanita itu duduk sendirian di halte bus, tampak seperti menunggu seseorang. Setelah beberapa kali melihatnya di tempat yang sama, Hyun Min mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Suatu malam, Hyun Min memberanikan diri untuk menanyakan apa yang dilakukan wanita itu di sana. Namun saat mencoba membantu dengan menawarkan untuk menelpon seseorang, wanita itu justru bertanya apakah Hyun Min mengenalnya atau tidak. Hyun Min kebingungan dan tidak mengingatnya, membuat wanita itu tampak sedih. Hyun Min pergi meninggalkannya, tetapi pertemuan mereka belum berakhir. Di malam saat sedang hujan, Hyun Min kembali bertemu wanita tersebut dan memayunginya. Kali ini wanita itu meminta untuk menumpang di apartemen Hyun Min. Meski ragu, Hyun Min akhirnya membiarkan wanita itu masuk ke apartemennya di lantai 8. 그래요. 그러면은 잠깐만요. 저 핸드폰 직접 전화해 보시고. 나니까 집이 가깝다고 했죠? 아니 Adegan berpindah ke rumah sakit Universitas Eugene. Seseorang terlihat mengamati bangunan dan memasuki ruangan khusus staf. Di dalam, beberapa suster menjaga ruangan. Di antaranya ada kepala suster yang bernama Heo bersama suster Kim, Lee, dan Park. Mereka terlihat sedang berjaga. Suster Heo merasa matanya bermasalah dan menggunakan obat tetes mata. Suster lainnya mengajaknya untuk beristirahat dan makan mie. Tetapi suster Heo menolak karena merasa perlu mengecek kondisi pasien. Yongji, suster terakhir, menawarkan diri untuk menjaga monitor pasien agar suster Heo bisa istirahat. Saat Yongji sedang berjaga, seseorang tampak mengamatinya. Seorang pria tiba-tiba muncul dengan ekspresi bingung menanyakan lokasi kamar mayat. Namun sebelum sempat dijelaskan, alarm tanda vital pasien berbunyi. Yongji memanggil suster lainnya. Mereka menemukan selang pasien terlepas karena kelalaian suster Park. Setelah masalah teratasi, Yongji menyadari pria yang tadi menanyakan telah menghilang secara misterius. 놀라와. 같이 먹어요. 예? 네, 저희 빨리 먹고 올게요. 박쌤 나랑 면담 좀 하고. Adegan berganti ke seorang pria lain, Byung-jin, yang tampak kedinginan dan terganggu oleh suara anjing yang terus-terusan menggonggong. Berpindah ke sebuah toko lampu yang dijaga oleh Won-young. Won-young terlihat sedang melayani seorang pembeli yang datang untuk membeli lampu LED. Setelah transaksi selesai dan pria tersebut meninggalkan toko, Won-young segera membuka sebuah buku catatan misterius dan dirinya terlihat menulis sesuatu di sana. Namun tidak dijelaskan apa yang ditulis. 20와트 주광석으로.
Scene kembali lagi ke toko lampu Won-young. Kali ini toko tersebut kedatangan adalah pria yang sama seperti yang sebelumnya ditemui oleh Young-ji di rumah sakit. Pria itu masuk ke dalam toko dengan ekspresi yang bingung dan gelisah. Ia hanya melihat-lihat dengan tatapan yang kosong. Cerita beralih ke sebuah sekolah. Di antara kerumunan siswa, muncul sosok wanita misterius yang berjalan mondar-mandir di sekitar area sekolah. Kembali ke toko lampu Won-young yang kedatangan pembeli lagi. Kali ini seorang wanita masuk ke toko dan mengomentari bagaimana ia tidak pernah menyadari keberadaan toko tersebut di siang hari. Kemudian, terlihat Byung-jin yang mendatangi toko lampu Won-young. Terlihat sedang mencari anjing yang selalu mengganggunya. Kemudian, dirinya tertarik pada salah satu bohlam yang ada, namun dilarang oleh Won-young untuk menyentuhnya. Kemudian, Byung-jin pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Di sekolah, siswi bernama Hyunju mulai melihat sosok wanita misterius di luar jendela kelasnya. Teman-temannya, Yoo-dum, Bao, dan Bo-bae yang secara tidak sengaja membicarakan wanita misterius yang selalu muncul di buku tahunan tetapi tidak ada yang mengenalnya. Mereka juga membahas 2 kursi kosong di setiap kelas yang tampak seperti disiapkan untuk seseorang yang tidak pernah hadir. 기쁨이. 네. 졸업 앨범, 단체 사진, 셀카. 그만해. 아이, 너 얘 말. 진짜? 또 귀신이. Kembali ke Won-young, terlihat sedang membuat kopi dalam jumlah banyak di toko lampunya. Tidak lama kemudian, seorang wanita bernama Hae-won masuk ke toko. Ia tampak tertarik dengan salah satu bohlam dan berusaha mengambilnya. Namun, Won-young dengan cepat melarang Hae-won menyentuh bohlam tersebut. Ia bahkan terlihat mengancam Hae-won secara halus dengan memegang kacamata hitamnya, seolah menunjukkan bahwa ia sedang mengawasi dan tidak ingin ada yang sembarangan menyentuh barang-barangnya. Hae-won pun langsung keluar dari toko, kembali ke Hyunju, kemudian pergi ke toko lampu untuk membeli bohlam atas permintaan ibunya. Meskipun awalnya Hyunju meminta temannya untuk menemaninya, tetapi temannya malah pergi meninggalkan dirinya sendirian. Terpaksa, Hyunju pun tetap menyusuri gang yang gelap tersebut agar bisa sampai ke toko lampu untuk membeli bohlam titipan ibunya. Di sana ia disambut ramah oleh Won-young yang langsung mengenali kesukaannya pada permen yang berwarna kuning. Di sana mereka mengobrol-ngobrol bersama, terlihat Won-young yang peduli dengan Hyunju. Dan di sini terlihat juga Hyunju yang sangat dekat dan menghormati Won-young. Mereka pun ada membahas bahwa bukan hanya Hyunju lah yang menyukai permen berwarna kuning, melainkan ibunya sejak kecil juga menyukai permen berwarna kuning tersebut. Kemudian obrolan mereka pun menjadi tegang ketika Hyunju yang berkata baru saja melihat hantu. Di sini Won-young memberi peringatan kepada Hyunju untuk tahu cara membedakan manusia dan hantu, serta pentingnya berpura-pura untuk tidak menyadari keberadaan mereka. Di sela obrolan, bayangan di kaca mengungkap bahwa Won-young sebenarnya sudah sangat tua, meski penampilannya terlihat muda. Kemudian sebelum Hyunju pergi, di sini Won-young terlihat sedang memberikan lampu kecil untuk menerangi jalannya nanti saat pulang. 여자 왔는데요? 그럼 버릇이 생겼어. 뭔가 달라. 눈치채지 못할 뿐이야. 자세히 봐야만 알 수 있어. 이상한 점을 눈치채지 못한 척해. 만나면 어떻게 해요? 목은 네. Kembali ke Hyunmin yang mulai menyadari ada yang tidak beres dengan wanita yang ia bawa ke apartemennya. Ia melihat kuku wanita itu terbalik, menciptakan ketegangan. Kemudian wanita tersebut membawa koper berisi benda tajam seperti gunting, membuat Hyunmin semakin panik. Di sisi lain, Won-young di toko lampu memperhatikan bohlam yang berkedip, seolah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara itu, Hyunju kembali ke apartemennya dan bertemu dengan wanita misterius yang membawa koper, kemungkinan berisi tubuh Hyunmin. Pertemuan mereka diakhiri dengan tatapan tajam dari wanita tersebut. Dan episode ini berakhir dengan banyak pertanyaan yang menggantung. Siapa sebenarnya wanita misterius itu? Apa rahasia yang disembunyikan oleh Won-young? Dan apa hubungan semua karakter ini dengan toko lampu aneh tersebut? Oke, sekian alur cerita dari Light Shop. Episode 1 tentunya bakal gue lanjut untuk episode 2 secepatnya. Dan nanti di akhir season gue bakal rating dan review dari gue. Dan karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat dan juga banyak misteri yang belum terjawab, nanti di akhir episode dari season 1 ini aku bakal rangkum semua secara singkat apa yang sebenarnya terjadi. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!